saudara pemirsa, alhamdulillah sudah sepatutnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang tidak terlimpah yang masih memberikan kita kesehatan di tengah pandemi virus corona. Kita masih diberikan waktu, kita masih diringankan langkah kita. Karena ini juga sebagian daripada ibadah dan perjuangan kita bagaimana kemudian kita semuanya bisa melalui ini dengan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara pemirsa, di kesempatan yang berbahagia tepatnya di Jumat berkah ini sudah hadir bersama kita di studio guru kita Al-Ustadz Bapak Asman SAG MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sekalipun bibir ini tak kelihatan untuk senyum, tapi matanya tetap senyum dan hatinya. Istilahnya tadi Pak Ustadz jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Masya Allah. Apapun itu jangan lupa bahagia. Baik, beliau ini merupakan anggota dari Forum Mubalik Penyuluh Agama Islam Kemenak Parepare juga. Dan hari ini kita membahas sesuatu yang memang menjadi polemik. Saya sendiri merasa ada yang hilang di tahun ini gitu. Ketika jangankan 1 minggu sebelum, 1 bulan sebelum hadirnya bulan Ramadan, kita umat muslim menyambut dengan penuh rasa sukacita yang tidak terhingga. Silaturahim, kemudian ibadah-ibadah yang Ramadan seperti bulan 1000 bulan yang berkali-kali lipat pahala kita. Bagaimana kemudian Pak Ustadz menyikapi ini karena adanya kebijakan untuk bukan hanya social distancing tapi lebih diperketat sekarang dengan physical distancing. Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TV Peduli yang ada di rumah atau di Kota Parepare dan sekitarnya, terlebih khusus kepada guru TV Peduli yang lebih terkhusus lagi pendamping saya untuk pagi hari ini. Pertama-tama sebelum kita lebih lanjut, sekitar kurang lebih 1 jam Mbak ya. Sebenarnya waktu ini sangat terbatas. Tentu pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di pagi hari ini kita masih menghirup udara kehidupan. Ya. Semuanya ini adalah tak lain dan tak bukan pemberian Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kita masih merasakan nikmat Allah yang begitu tinggi nilainya, yaitu nikmat kesehatan. Sehat walafiat. Ya. Sekalipun di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, alhamdulillah kita selalu terjaga dan berjaga-jaga untuk senantiasa menjaga kesehatan. Yang kedua, yang ketiga yang kita senantiasa syukuri oleh karena kita masih mendapat kesempatan untuk bermuajah lewat kesempatan ini. Dan yang ketiga, yang lebih tinggi lagi di antara sekian pemberian Allah, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua para pemirsa, kita masih menikmati pemberian hidayah ini, yaitu iman. Sehingga salah satu dasar inilah yang selalu kita dasar iman inilah yang selalu kita menjadikan kita berbicara bagaimana intinya kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Yang selanjutnya salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, Nabi yang kita jadikan suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita, karena kita mau selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya. Para pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan ini adalah rupa-rupanya Jumat terakhir. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kalau malam Jumat akan datang, kita sudah isbat ya. Tarawih, karena hari Kamis itu sudah isbat. Iya, betul. Bahkan teman-teman kawan-kawan di Muhammadiyah sudah tentukan bahwa malam
Jumat itu atau hari Jumatnya kita sudah melaksanakan mulai puasa Ramadan. Nah, memang cukup menarik pada kesempatan ini dan sengaja Forum Mubalik memberikan saya amanah untuk sedikit menyampaikan salah satu amalia Ramadan yang menjadi sebuah ibadah yang sakral untuk kita, yaitu salat tarawih. Sekalipun berbagai macam amalia Ramadan yang kita laksanakan selama ini, tetapi yang menjadi polemik memang hari ini adalah salat tarawih dan witir. Ya, di mana ternyata masih banyak jamaah kita, ya masyarakat Islam mengatakan, wah saya ini bagaimana salat tarawih saya? Karena selama ini saya hanya sekedar ikut di masjid. Apa yang dilakukan Pak Imam, kalau sujud Pak Imam saya juga sujud, kalau ruku Pak Imam ruku juga saya. Inilah yang melatar belakangi sehingga memang penting kita bicarakan persoalan oleh karena kita merasakan pada hari ini kata moderator tadi bahwa bukan lagi persoalan himbauan ini, tapi sudah menjadi undang-undang. Bahkan hari ini ya ada informasi bahwa Sulawesi Selatan ini sudah keluar PSBB ya, peraturan apa? Untuk berskala besar berskala besar tadi. Betul. Itu ya tentu Makassar bagaimana dan Parepare tentu bagaimana. Nah, tetapi bagi kita orang-orang yang antusias untuk ingin melaksanakan amalia Ramadan, kita tidak pernah mengatakan bahwa amalia Ramadan akan menjadi surut dibanding tahun-tahun lalu. Tapi mesti kita mengatakan bahwa ada kurang lebihnya. Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu melihat negatif thinkingnya, tapi kita perlu mesti berpikir positive thinking. Apa hikmah di balik itu? Kalau tahun-tahun lalu seperti ini kelebihannya, maka bagi kita orang beriman mesti kita mengatakan, oh di balik ini ada kelebihan tersendiri. Ya, karena itu Mbak ya, tadi kita katakan bahwa saya sendiri ini menghadapi bulan Ramadan seminggu lagi ke depan, sepertinya ada yang hilang di antara kita. Ya, saya bilang, ya saya sependapat dengan teman-teman mengatakan, untuk sementara jangan kita pakai social distancing, tapi kita katakan physical distancing. Artinya social distancing ini tetaplah berjalan, oleh karena media-media sosial hari ini kan justru sangat mendukung kita. Ya, nah, karena itu social distancing ini secara teknisnya kita tetap berjalan, silaturahim tetap, sekalipun kita tidak langsung bertemu secara tatap muka. Istilahnya bukan dilarang tapi dibatasi. Iya, bukan dilarang, dibatasi. Nah, yang menjadi tadi ini yang kita katakan bahwa jangan-jangan ada hilang ini Ramadan ini, justru bagi pribadi saya ada sesuatu yang menjadi sejarah. Betul. Yang menjadi sesuatu yang hampir tidak pernah kita laksanakan di bulan-bulan Ramadan yang beberapa tahun sampai hari ini, dan kita akan laksanakan Ramadan tahun ini. Ya. Contoh misal, salah satu amalia Ramadan adalah salat tarawih. Nah, dan ini tema kita hari ini, salat tarawih. Saya sendiri sejak mengenal namanya salat tarawih, sampai hari ini belum pernah murni betul saya bersama-sama dengan istri, anak untuk salat tarawih. Ya. Selama ini sekalipun saya sama-sama istri dan anak pergi ke masjid, tapi di masjid ya ada orang yang bercampur dengan saya. Tapi nantinya setelah bulan Ramadan ini, saya bisa pastikan bahwa mulai malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah diberi kesehatan, umur panjang, pasti tidak ada yang bisa mencampuri saya untuk berjamaah, buka bersama, apapun tadarus bersama, sahur bersama,
tarawih bersama keluarga dan anak nantinya. Ini saya mau saya ambil hikmah. Bahkan jangankan bulan Ramadan yang akan datang ini, sekarang ini sejak sejak ada istilah kemarin itu stay at home. Ya. Selama ini sebelum ada pandemi COVID-19, saya sendiri salat duha. Tapi setelah ada ini, hampir seluruh salat-salat sunat ini, hajat, taubat, selalu anak-anak di belakang ikut. Saya bilang luar biasa ini. Nanti hikmah. Jadi di situ saya lihat. Nah, mudah-mudahan Ramadan nanti Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan seperti ini. Persoalan ceramah Ramadan itu kan bisa kita unggah lewat akun yang yang tentang Ramadan, biar kita di rumah salat tarawih bersama keluarga. Ya, kita ibaratkan ada ustaz yang datang. Ustaz siapa itu? Ustaz Google. Ya, Ustaz setelah saya salat Isya, salat sunat, ya kita nonton siarannya sendiri. Baru kita buka lewat laptop itu kalau luas kan, atau lewat kabel data ke televisi kita, buka Ustaz Google langsung ceramah apa kita ambil. Nah, ini kan indah nantinya sebenarnya, karena itu tadi ada keindahan tersendiri bersama keluarga. Nah, ini Mbak ya untuk sesi pertama ini. Baik. Sebelum saya lebih lanjut. Ya. Oke, baik. Ini sebenarnya sesuatu yang kalau orang mengatakan bahwa justru disinilah esensi filosofi berkeluarga terasa. Salah satunya akhirnya terasa. Kemudian orang tua yang biasanya yang menitipkan anak-anak di tempat kursus, bimbel, sekolah, akhirnya ibu ini menjadi semuanya dan bisa merasakan bagaimana eksotisnya menjadi guru gitu kan. Nah, tapi kemudian seperti tadi Pak Ustadz sempat menyinggung bagaimana kemudian mungkin tidak sedikit anak-anak muda milenial kita yang mungkin sahur keliling kan. Kemudian pukul mau tarawih, musik keliling itu rame-rame juga itu kan salah satu hal yang memang selalu identik ketika. Tapi tadi katanya cuma ngikut sama imam saja. Nah, bagaimana? Waduh, Pak Ustadz tahun ini saya sholat sendiri. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu ini bagaimana sholat sendiri gitu kan. Sebelum kita jeda silakan Pak Ustadz. Iya, jadi sebenarnya tidak pantas lagi kita mengatakan gimana ini saya nggak bisa salat sendiri. Gimana ini saya belum pernah salat tarawih sama keluarga di rumah karena fokus kita salat tarawih. Sekalipun tidak ada media TV peduli menyampaikan kita, sekarang tidak ada susah Mbak, ada Ustaz Google yang buka-buka buku lah. Sekarang ini guru yang terbaik adalah kita sendiri. Ada ahli paru ketua gugus nasional mengatakan bahwa dokter yang terbaik adalah dokter diri sendiri. Kan begitu kan? Nah, saya bilang yang bagus adalah jadi kita guru sendiri. Nah, sekarang ini buku-buku yang yang tidak pernah, yang penuh dengan laba-laba, mari kita buka. Khususnya terkait tentang apa yang kita melaksanakan di Ramadan. Tidak tahu mengaji kesempatan ini. Amal Ramadan, salat sunat, hajat, taubat, kesempatan kita buka-buka buku-buku fikih. Ini kan guru yang terbaik, mari kita diri sendiri. Ya, karena kembali kita mengulangi sebenarnya. Karena selama ini jarang kita pernah, selalu ada berpikir mari kita ke masjid, ada di Pak Imam, kita ikut aja berjamaah. Nah, hari ini menghadapi Ramadan nantinya, kita sendiri yang harus tahu, kita sendiri yang harus mengamalkan, tahu dan sekaligus perlihatkan kepada keluarga. Salah satunya adalah salat tarawih. Ya, jadi saya pikir itu ya. Nanti kita mau jelaskan seperti apa itu salat tarawih karena tidak terlalu susah. Selama kita mau. Dan yang pasti untuk teman-teman yang mungkin belum ini masih ada waktu kurang lebih seminggu privat. Oh iya ya betul. Privat. Saya mau privat kemana? Nggak usah ke Ustadz, karena Pak Ustadz juga physical distancing. Tadi ke itu aja ke Ustadz Google ya. Jadi bisa ada privat. Semua. Iya, kalau malas buka buku langsung di sini saja. Yang penting kuotanya ada. Lihat. Kalau ada kuota ya agak susah. Itu pun lihat seperti apa. Siapa yang mengajarkan itu? Iya, harus dan ada sampai referensi.
Karena di Google saya lihat ada orang hanya sekedar mengupload apa sumbernya, tapi ada juga di Google itu lengkap sumbernya. Oh, halaman ini, ini bagus. Ya, jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman itu buka Google Cendekia. Nah, Karena Google Cendekia itu dia tidak memuat akun-akun atau web yang abal-abal ya. Tapi kalau sekedar cuma searching saja kita tidak tahu ini Ustadz kapan dan dari mana gitu. Jadi buka Google Cendekia. Tapi Pak Ustadz kita rehat dulu, saudara jangan kemana-mana. Saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Kecil, mari kita lakukan daur ulang sampah. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Baik saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih bersama kami pagi menjelang siang hari ini. Kita tentunya sama-sama mengisi Jumat Berkah, stay at home, tetap di rumah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, prinsip Pak Ustadz ya. Baik, tapi kadang-kadang ada juga yang berpikir seperti ini. Kita sedikit keluar dari tema kita karena ini memang sesuatu hal yang sangat dilematis. Dengan adanya apalagi kita mudah-mudahan saja, tapi saya kira ini perlu dilakukan adalah karantina wilayah, karena istilah lockdown itu tidak ada sebenarnya dalam dunia epidemiologi. Ya ada karantina wilayah, pembatasan aktivitas gitu. Tapi kan tidak sedikit saudara-saudara kita yang bagaimana kemudian berdampak dari sisi ekonomi. Nah bagaimana kemudian mungkin Pak Ustadz memberikan pencerahan dari sudut pandang Islam bahwa rezeki itu sudah diatur sebenarnya. Silakan Pak Ustadz. Jadi kita keluar dari pembahasan. Iya sedikit saja. Jadi persoalan sebenarnya kekhawatiran. Ya kekhawatiran, jangan-jangan ada bahasa begini masyarakat,
Anda takut positif, saya takut negatif. Ya. Maksudnya mereka kemarin sering hari ini, Mbak. Yang dihimbau masyarakat, mari kita hindari positif. Iya. Jangan kita terpositif COVID-19 corona ini. Tapi apa jawaban masyarakat? Ya, kamu inginkan kami positif, tapi yang kami takutkan adalah negatif. Apa negatif? Penghasilan negatif. Nah, dalam hati saya, kita ini sebenarnya terlalu takut, ya, takut. Ada bahasa gugus kemarin, gugus penanganan corona mengatakan bahwa takut tidak makan tapi tidak takut mati. Saya ingin katakan bahwa sepakat itu bahasa. Ya, masyarakat mesti mempunyai prinsip bahwa kita tidak akan bisa makan kalau kita sudah mati. Kalau begitu, mari kita menghindari mati. Caranya mari kita ikuti prosedur, protokol, himbauan, fatwa MUI dan lain sebagainya tentang penanganan COVID ini. Nah, persoalan rezeki, ya, ini kan yang banyak yang mereka tidak mau mendengarkan fatwa dan lain sebagainya. Mereka alasan bahwa kalau saya tidak keluar hari ini, apa yang saya mau makan besok? Saya bilang, mungkin prinsip itu adalah apa ya? Mereka terlalu takut. Padahal tidak usah kita berdalil, kita sudah paham semua. Oke lah, memang Allah mengatur. Tetapi secara akal bahwa tidak akan mungkin. Ya, kita sekedar ikuti protokol pemerintah dulu yang sekitar 2 minggu ini. Karena sebenarnya bukan berarti bahwa mereka tidak makan kalau tidak keluar, hanya ada prinsip yang menjadi budaya untuk kita bahwa masa mau takut. Bahkan hari kemarin munculkan masa takut sama corona, tidak takut sama Allah. Ini kan tinggi pembahasannya. Ya, makanya pernah saya dibagi sama teman-teman bahwa mari kita berahli sunnah wal jamaah dalam menangani COVID ini. Maksudnya kita usaha dan doa. Betul. Jangan kita mengatakan biarkan saya mati kalau saya mati dalam masjid nih. Gara-gara corona saya mati di jalan Allah. Saya bilang kau mati, bukan mati jalan Allah, kau mati haram. Karena kau tahu bahwa ada virus yang mengancam kita, kenapa kita ke sana? Ya, tidak apa-apa kita hari ini, bagi kita orang Bugis ada prinsipnya orang tua kita dulu mengatakan. Karena ada tahu orang prinsip bilang begitu, memang orang Bugis. Pemberani. Keras kepala, pemberani. Saya bilang ada prinsipnya orang tua kita dulu mengatakan manini matika. Nah, manini matika inilah hari ini yang perlu kita pakai. Manini itu dalam bahasa kerennya ya, hati-hati, berjaga-jaga. Ada harimau di perbatasan kota Parepare. Jangan keluar dulu, siapa tahu kamu keluar tanpa datang. Diterekam ya. Ya. Manini artinya kita berjaga-jaga. Waspada. Kalaupun misalnya tidak ada, alhamdulillah, manini muka. Tapi kalau ada, karena kau tidak pernah berjaga-jaga, kau mati cuma-cuma. Mati konyol ya. Nah, mati konyol. Nah, karena itu menghadapi bulan Ramadan nanti, ya stay at home, jangan lupa bahagia. Artinya enjoy. Agama memberikan jalan keluar, salat tarawih dan ibadah-ibadah amal Ramadan tidak selamanya di masjid dan tidak selamanya di luar. Hari ini saya ingin katakan sama keluarga bahwa keluargaku adalah nomor 1 untukku. Kembali lagi istilah apa namanya surga keluar rubahku surgaku baiti jannati. Hari ini bulan Ramadan nanti kita kembalikan aura di mana Nabi Muhammad 1400 tahun yang silam mengatakan baiti jannati. Mari kita rasakan. Dan ini betul. Dan di sini kita mau lihat nanti siapa rumah tangga yang tenang dan siapa rumah tangga tidak tenang. Karena ada tuh gitu rumah tangga kalau kumpul semua, terjadi perang dunia ketiga. Mudah-mudahan tidak. Kita jadikan rumah tangga kita adalah hakikat baiti jannati. Dalam bahasa modern anak muda adalah keluargaku nomor 1 untukku. Dalam melaksanakan amalia Ramadan, utamanya salat tarawih dan salat witir. Jangan hari ini kita mengatakan,
Saya sering jalan Mbak di ya berdiri di samping-samping banyak orang lewat. Dibilang Dena sama tarawih matu. Saya bilang bah. Berarti ini tidak tarawih di rumah berarti ya? Saya bilang ini kentara nanti ini. Kacau nanti. Saya bilang tidak. Jadikan rumah tangga kita di bulan Ramadan adalah kalau pemerintah mengatakan stay at home, mari kita mengatakan jadikan baiti jannati atau jadikan keluargaku nomor 1 untukku. Nah, salah satunya adalah mari bertarawih bersama, ya, sahur bersama, apalagi salat berjamaah bersama, zikir bersama, buka bersama, tadarus bersama, apalagi tarawih bersama, sahur bersama. Bukber, ini bukber beneran karena bukber. Masa tidak bisa bukber? Kalau orang mengatakan tidak ada yang bukber, justru ini yang betul-betul. Nah, di bulan Ramadan ini nantinya ada juga istilah orang Arab dulu jar qabla dar. Di sini juga kita mau lihat. Jadi keluar tema ini karena saya pikir gampang ini. Iya. Ya. Di bulan Ramadan ini akan muncul hakikat, Mbak. Jar qabla dar, istilah Arab. Apa itu jar qabla dar? Orang Parepare bahkan orang Indonesia kalau mau bikin rumah, cari lahan perumahan, yang dia cari itu adalah mana dekat dari mall atau dari pasar. Dari pasar, dari pantai, dari apa. Iya. Nah, orang Arab Islam dulu pernah mengatakan kalau kau mau cari tetangga, cari tetangga yang istilah jar qabla dar. Siapa tetangga aku? Orang beriman jika. Orang suka jika berbagi. Ya. Nah, hari ini bulan Ramadan nanti ini para tetangga-tetangga mari kita buktikan sifat ketetanggaan kita. Ketika ada makanan kita 1, 2 lemparkan ke sebelah. Kan tidak apa-apa ji. Artinya kalau anda mau masuk rumah pakai masker keluar rumah, serahkan ke di luar. Gantung di pagar. Gantung di pagar aja. Ini kan berbagi Mbak ya. Tidak ada 1, ya potong baru kita bagi. Karena kenapa? Mungkin tetangga kita di sebelah ragu-ragu keluar. Mungkin dia pikir baru 1 ikan, baru 1 macam makanan saya kurang, nanti besok saya keluar. Berbagilah. Ini kan istilah apa? Jadi baiti jannati di bulan Ramadan, keluargaku nomor 1 untukku. Yang ketiga adalah saya ingin katakan kembalikan aura istilah orang Arab dulu mengatakan. Kayaknya bukan hadis ini. Istilah orang Arab mengatakan jar qabla dar. Lihat tetangga sebelum kita bertetangga. Ya, ini kita mau lihat nanti. Ya, karena ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Persiapan itu Mbak ya. Persoalan apa yang mengatakan saya tidak akan salat tarawih itu sudah prinsip seperti kebablasan deh. Iya, seperti itu. Bermasa bodoh ya. Ya. Di sini kita mau lihat aslinya sebenarnya. Karena ini dilakukan sendiri ya. Sendiri hanya kita dan Allah. Allah tahu. Dengan keluarga. Kalau selama ini kita salat tarawih keluar rumah ke masjid, mungkin ada sesuatu. Ada tendensi. Ya, gengsi. Ada udang di balik misalnya. Hanya mau ketemu misalnya seorang pemuda kan, mau ketemu sama teman. Kalau di rumah dengan sama orang tua, sama kakak, saudara, ini asli loh nanti ibadah kita. Di samping kita betul-betul memahami, oh itu ya. Bayangkan selama ini kalau seorang anak muda misalnya, adik-adik, ya kan nanti mau qamat baru masuk masjid. Nah kan begitu kan? Ada yang kemarin ini selama ini memang iya. Ada bahkan ada kemarin saya tanya, sudah salat Isya. Sudah salat Isya kita salat sunat kan? Baru saya naik ceramah. Saya tanya, salat yang kita laksanakan tadi ini salat apa ya? Apa dia bilang? Salat tarawih Ustaz. Saya bilang loh, ternyata masih banyak jamaah yang tidak pahami mana antara salat Isya dan salat tarawih. Iya, ada. Ternyata imam salat niat salat Isya, ada orang di belakang memang nih masuk pada tarawih. Karena dia yang pahami adalah kalau kita ke masjid sebentar malam talamat tarawih. Ini kan nanti di bulan Ramadan akan datang ini orang-orang seperti ini tidak ada nih. Iya.
karena adanya komunitas demikian mungkin Allah yang langsung menegur dengan adanya Ini COVID-19. semua Allah yang ini. langsung menurunkan teguran gitu kan. Iya, semua ini. Iya. Iya. Tapi memang kalau searah dengan filosofi kita sebagai seorang muslim bahwa Baiti Jannati itu ada lagunya Pak Ustadz, bahwa harta yang paling berharga Adalah keluarga Iya. ini saya katakan keluarga aku adalah yang paling berharga untukku. Betapa banyak keluarga yang pergi ke masjid, ruku Pak Imam, ruku Tony, sujud Pak Imam, sujud. Dia tidak tahu mau apa di balik itu. Nah, di bulan Ramadan ini ketika kepala keluarga di rumah, bapak, ibu, kakak, ajarilah adik-adik kita. Orang tua, seorang bapak ajari istri, ajari anak, ajari cucu. Istri ajari anak kita, kakak ajari adik kita. Perkenalkan, kalau perlu bergilir azan. Sudah azan, kita salat sunat qabla isya misalnya. Sudah salat sunat, bergilir adik lagi yang qamat. Sudah qamat, mari kita memberikan informasi bahwa ini belum salat tarawih ini, kita baru salat isya 4 rakaat. Kan orang sudah baru berniat salat isya kok sudah niat tarawih. Berarti selama ini, selama dia manusia, kalau orang salat isya di masjid, dia sudah niat tarawih. Nah, di Ramadan ini tidak ada lagi seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kalau sudah salat isya, kan kita salat sunat lagi. Nah, terserah kita di rumah. Mau dengarkan ceramah, buka Ustaz Google. Videokan. Ustaz siapa? Ustaz Sama? Ustaz Dasar? Pasti mereka ustaz-ustaz yang Bahkan punya konsep ustadz kalau di masjid malah ustadznya ustadz yang ada. Kalau di iya, Google yang lokal, sudah lokal. berpulang ke rahmatullah Iya. bisa kita undang datang lagi untuk berceramah gitu ya. Kasih kabel data dengan televisi kita, lengkap nonton 10 menit. Sudah itu, mari kita mengatakan, mari kita sholat tarawih 2 rakaat. 2 rakaat kan? Terserah jamaah. Mau 8? Ya, yang masyhur mau 20? Kan begitu. Iya. Nah, sekarang ini tinggal 1 minggu lagi. Orang mengatakan doanya Ustaz. Tinggal 1 minggu lagi kita buka-buka buku-buku fikih, Google, doa tarawih. Kalau belum hafal, yang penting kita paham maknanya. Kita berbahasa hati saja kalau tidak mampu ngomong-ngomong. Bahasa Indonesia, bahasa apa. Kan begitu. Ya, kan begitu kisahnya. Salat tarawih ini indah kalau di rumah kita laksanakan. Mau jam 10 selesai, mau jam 12, karena salat tarawih itu, ini singkat saja ya. Salat tarawih itu kan asal katanya istirahat. Salat santai. Ini kan begitu kan? Maksudnya bagaimana? Pada zaman Rasul itu kan orang salat tarawih, pada zaman sahabat setelah Rasul, orang salat tarawih itu setiap 2 rakaat duduk santai lagi. Ya, karena dilaksanakan di sekitar Baitullah. Jadi setiap kali naik niat, lapat niatnya kan usalli sunat tarawih ya. Ini lapatnya, bukan niat ini, pengantar niat. Jadi lainnya lapat, niat ada di hati. Kan begitu kan? Kita mengatakan dalam hati kita bahwa saya niat salat tarawih 2 rakaat. Kalau Anda imam, katakan di hati kita imam. Singkat saja Mbak. Betul. Kalau kita makmum di belakang itu, kita katakan makmum. Kalau kita sendiri, kita katakan sendiri. Kan indah. Nah, salat tarawih awalnya ini sebenarnya berasal dari sinonim kata istirahat. Salat santai. Maksudnya santai Ustaz bagaimana? Yaitu pada zaman sahabat, ya di sekitar Baitullah melaksanakan. Karena awalnya salat tarawih ini dikatakan Rasul salat qiyamul lail. Makanya ada sahabat-sahabat kita memahami bahwa salat tarawih tidak ada, yang ada salat qiyam. Tapi terserah, ini bukan pembahasan jelas. Qiyam di situ awalnya dikatakan salat tarawih bukan. Nantilah zaman-zaman sesudahnya, karena sahabat melaksanakan salat tarawih itu santai, setiap selesai 2 rakaat kan berdiri lama sampai 30 menit. Setiap selesai 2 rakaat beri salam, mereka pada sandar di sekitar Baitullah. Ambil sambil kipas-kipas karena kepanasan. Nah, ada sebagian dalam kisahnya salawatan. Ada sembarang, yang jelasnya nanti sepakat tidak capek lagi, naik lagi, ambil 3 rakaat. Ambil lagi 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Kan saya bilang kalau di rumah kita laksanakan salat tarawih, bahasa Buisnya itu ada lokta. Mau ki cepat, mau ki lambat terserah. Karena memang
Awalnya salat tarawih itu salat istirahat. Dan yang pasti jamaahnya bisa diajak diplomasi. Iya, kalau di masjid. Karena keluarga kita. Iya, karena kita tunjuk semua. Tapi kalau di Ini masjid, kemampuannya bagaimana gitu? mau 20 rakaat 30 menit saja kan. Wah, ini kan. Jadi saya ingin katakan mari kita berpositif thinking. Ya, tarawih ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan di bulan Ramadan. Justru saya bilang indah nanti. Saya sendiri nanti ini akan persiapkan judul 30 judul di bulan Ramadan untuk keluarga saya. Iya. Malam pertama seperti ini. Malah kalau nanti Pak Ustadz kita boleh pakai via Zoom. Jadi Pak Ustadz pakai Zoom di rumah, Zoom di rumah saya, Ya. kita connect. Saya ajak keluarga-keluarga buka saja betul. aplikasi Zoom. Betul. Jadi ketika setelah sholat isya kita koordinasi Pak Ustadz bisa enggak nih kita via Zoom. Jadi Pak Ustadz bisa dinonton oleh beberapa keluarga. Hanya masalah Zoom kan sampai masing-masing 100 orang ya. Bisa sedikit kok nggak apa-apa. Oh, gitu Bisa ya. berempat, bisa berdua juga nggak apa-apa. Yang Iya, penting bisa keluarga jaringannya dekat. kuat. Keluarga dekat. Iya, jaringannya kuat Jadi bisa. salat mari kita katakan bahwa Rasul mengatakan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan mangkama, ini masuk kama dalam An-Nawawi bahwa ini masuk mangkama di situ. Kama adalah salat tarawih dengan penuh gembira berdasarkan iman, maka mata qaddama min dzambi akan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Jadi mari jangan kita mengelurkan semangat kita mengatakan maka dari dena satu mat tarawih itu karena pemahaman saudara-saudara kita salat tarawih itu hanya di masjid ramai-ramai, pakai parfum, pakai baju baru apa, di rumah sudah. Iya. Ya, jadi hari ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita menggapai Ramadan ini. Ramadan ini ibarat tamu kita. Mari kita menjamu dengan baik. Ya, selama kita punya iman dan kecintaan kepada tamu kita nantinya, kita akan melaksanakan berbagai amaliyah. Ya, jadikan katakan baiti jannati, rumahku surgaku untuk merasakan amal Ramadan. Tetanggaku rumahku, keluargaku adalah nomor satu untukku. Iya, baik. Tetanggaku adalah Keluarga terdekat kita semua. Baik. Jadi tidak ada penghalang untuk melaksanakan salat tarawih. Betul. Terserah kita mau 8 rakaat, mau 20. Bahkan zaman Utsman Umar pernah mengatakan bahwa sampai 40. Kan begitu ya. Salat witir selama ini mungkin hanya 3 rakaat. Salat witir bisa sampai 13 rakaat. Indah kan kalau di rumah? Iya. Atau sekali selama ini salat witir hanya 3 rakaat. Kalau kita capek sepakat bagaimana Pak? Bagaimana Mak? Bagaimana Nak? Sirakan kan bisa. Jadi indah sekali ini. Baik. Salat witir yang kita akan laksanakan nanti dah. Baik Pak Ustadz. Nah, salah satu juga sebenarnya saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah adalah buka puasa. Ini mungkin di tengah pandemi ini mungkin kita kembali kepada filosofi hidup para rasul yang dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya ketika buka puasa itu dengan menu yang sederhana. Iya. Kebiasaan kita kalau menu buka puasa itu balas dendam Pak Ustadz. Betul. Semua menu ada. Padahal ujung-ujungnya mubazir karena tidak termakan. Karena ketika kita sudah buka itu sudah tidak bisa masuk lagi gitu kan. Mau kasih orang yang lain juga punya gitu stoknya. Jadi mungkin ini kembali kepada bagaimana kemudian Allah mengajarkan kita di Ramadan ini dengan penuh kesederhanaan untuk berbuka puasa. Dan mungkin bahkan menurut Anji kalau ada menyimak perbincangan kami kemarin dengan Bapak Profesor dari FKM Universitas Hasanuddin bahwa puncaknya sendiri ini mungkin diprediksi secara pemodelan pandemi itu di akhir Mei gitu kan, Mei Juni gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan mungkin kita masih berlebaran dalam situasi seperti ini. Jadinya mungkin ya berlebaran dengan sederhana juga. Pakaian juga tidak usah sampai seperti apa gitu. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz. Saudara yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah, Majelis Komisi Khusus Islam masih akan segera kembali selepas siang berikut ini. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu helm.
Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, Pika dulu pada ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh Apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut tunsur dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sampai di menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk kuliah kita pagi hari ini. Maaf, ini kita setiap hari belajar, setiap hari karena kita tentunya volume usia kita ini bukan semakin bertambah, berarti jatah tinggal di dunia juga semakin berkurang sedikit gitu ya. Jadi jangan sampai umur itu hanya angka, jangan sampai seperti itu, tapi bagaimana kemudian umur kita itu bisa memiliki syafaat lah, paling tidak untuk diri kita sendiri. Demikian. Amin. Nah, Pak Ustadz, beberapa menit terakhir ini sedikit saja bagaimana kemudian bisa kita memaknai masuknya bulan suci Ramadan dengan tetap mendirikan ibadah-ibadah yang sudah seharusnya di tengah pandemi virus corona. Silakan. Ya, jadi terima kasih para kaum muslimin dan muslimat ya, pemirsa yang ada di rumah, di Kota Parepare dan sekitarnya, di tengah pandemi COVID-19 ini, orang-orang istilahkan di masyarakat corona, mari kita punya prinsip, jangan lupa bahagia. Maksud saya jangan lupa bahagia, kalau ini prinsip di rumah kita, karena hari ini tidak ada kata kecuali mari stay at home. Ya. Nanti ketika kita keluar, ketika ada sesuatu yang sangat penting sekali. Dan ini adalah fatwa pemerintah dan MUI kan begitu. Nah, untuk dalam rangka menghindari kebosanan di rumah, saya pinjam teman-teman di Sulbar mengatakan bahwa jangan lupa bahagia. Jadikan semua keluarga kita, amalan-amalan di bulan Ramadan nanti, semua berdasarkan kebahagiaan. Tidak ada yang susah. Ya. Amalia-amalia Ramadan, kita sama-sama dengan keluarga kita, tadarusan, mulai dari sahur, malam Jumat akan datang, sahurnya bersama-sama, salat subuhnya sama-sama, duhur sampai 5 waktu sama-sama, sampai tarawih bersama-sama, buka sama-sama. Kalau semuanya kita jadikan prinsip baiti jannati, maka semuanya tidak ada yang susah.
Baiti Jannati ini tidak ada jaminan bahwa mesti makan daging terus buka puasa kan? Bukan berarti dikatakan Baiti Jannati kalau memasuki lebaran nanti semuanya pakai baju baru lebaran. Tapi istilah Baiti Jannati ini adalah tergantung kepada kita menerjemahkan seperti apa kita jadikan keindahan dalam rumah kita untuk menggapai pahala yang sangat luar biasa di bulan Ramadan nantinya. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa konsep inilah yang kita mau kembalikan auranya. Karena hampir selama ini orang hanya mengatakan rumahku surgaku, tetapi dilihat secara keseharian mana bisa anak tidur baru bapaknya datang. Begitu. Anak keluar keluyuran salat tarawih, bapak di rumah. Selama ini kalau ini kita punya prinsip Baiti Jannati, maka semuanya indah bersama keluarga. Yang kedua, konsep tadi mari kita jadikan konsep keluarga itu adalah nomor satu. Baik. Kalau ini yang tercipta, insya Allah, ya sekalipun hanya pisang-pisang yang buka bersama ya, ubi, ya kita orang Mandar ini kan. Kita ya jepa-jepa dengan masakan di pare-pare ini Mbak. Betul, ini ya. Ikan apa namanya itu yang ingat dimasak Mandar itu, ikan cakala itu ya? nasi Mandarnya itu dengan sama buka bersama. Apalagi pakai ada balai tapa itu pakai dengan jepa kan dari Leru itu masih banyak. Betul, apalagi kalau soko ubi yang pakai yang pakai keluarga dari ya? Mandar, indah sekali. Masya Allah. Saya pikir kalau ini yang tercipta maka semuanya dan bahannya semuanya sederhana dan murah. Itu saja kalau saudara mau terus potong kambing tiap hari ya mesti kan ya. Saya pikir ini kalau hanya kita yang susah kalau kita mau susah. Baik. Jadikan keluarga kita dan masuki Ramadan Baiti Jannati. Tidak ada kendala untuk kita tidak beramalnya Ramadan di bulan suci. Tidak ada, kita tidak bisa lagi, tidak mengerti saya kalau mendengar bahwa saya tidak tahu sholat tarawih. Baik. Saya tidak mengerti kalau tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Ya. Saya sering katakan bahwa kalau masih ada orang sudah di polisi sampaikan, sudah ditulis di masjid, jangan dulu datang berjamaah kayak di kampung itu Mbak, dikuncikan masjid, dia di teras masjid salat. Ternyata diselidiki, ternyata memang dia tidak bisa salat kalau tidak di masjid. Kenapa? Karena dia tidak tahu salat sendiri. Jadi saya bilang ini kan jelek kalau saya bilang jejaki ternyata nanti dia tahu sujud kalau ada orang dilihat sujud. Ya Allah ya Rabbi. Baik. Nah di pare-pare ini sungguh sangat tidak pantas. Iya, baik Pak Ustaz. Mari kita salat di rumah berjamaah. Yang pasti jangan lupa bahagia kata Pak Ustaz. Iya, mari kita terakhir jangan lupa bahagia. Jangan lupa karena bahagia. kalau tidak bahagia itu akan panik. Betul. Akan segala-galanya. Imunnya turun ya kalau kita rasa gelisah gitu. Ya kata Pak Guruta tadi malam waktu zikir nasional, mari kita jaga iman. Kedua, jaga imun. Yang ketiga, jaga aman. Iya. Ya. Aman ini ya kita keluar pakai masker, jaga kebersihan. Apa lagi yang 4 itu, rajin cuci tangan, supaya aman. Jadi menghadapi Ramadan tingkatkan iman, imun, aman. Iya betul. Kalau masyarakat tadi malam sempat mengikuti zikir bersama salah satunya TVR, aman, jangan lupa bahagia. Gitu. Baik, benar sekali Pak Ustadz. Karena sebenarnya pola hidup bersih dan sehat bukan zaman-zaman sekarang. Kita sebagai muslim pola hidup bersih dan sehat ini sudah diterapkan oleh Rasulullah kita. Makanya ada statement yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi bukan perkara yang baru sebenarnya bagi kita umat muslim. Tidak bersentuhan, menutup tubuh memang bukan zaman sekarang gitu kan. Perempuan-perempuan muslim memang dari dulu sudah menutup aurat mereka, menutup wajah kita. Sekarang dipaksa mereka menutup karena pandemi ini. Kemudian yang pasti ini yang pasti tadi yang ke masjid, jangan sampai kalau Anda mungkin terinfeksi atau mungkin masuk dalam orang tanpa gejala, kemudian Anda melakukan swab dan ternyata hasilnya positif, dan Anda pernah melakukan ibadah di salah satu masjid, jamaah yang lain ikut dikarantina. Jadi ini penting sekali, dan karena pernah terjadi di Jakarta, salah 1-2 di antara yang sholat itu positif. 100 lebih jemaah yang ikut sholat bersamanya tidak boleh meninggalkan masjid. Jadi ini penting sekali untuk Anda, bagi teman-teman yang
beragama berbeda mungkin juga untuk sebaiknya beribadah di rumah saja ya. Semuanya demikian. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak, dan saya juga sedikit mengutip meskipun sebenarnya masih jauh, masih ada sebulanan, tapi saya ingin mengutip statement dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kalau Anda cinta keluarga, tolong jangan pulang kampung. Jadi ini kita berdua nggak pulang kampung ke Mandar ini akhirnya ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat, kita setiap hari Jumat itu suasananya kayak lebaran ya kita ya. Baik, saudara, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program acara Komisi Khusus Islami. Insya Allah berkah bagi kita semua. Dan jangan lewatkan program acara ini yang akan menemani Anda setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di layar kaca televisi kesayangan Anda, TV Peduli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Saya Komardika Sari mewakili teman-temanku yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.